Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati para asatidzah pimpinan Stiba Makassar, para dosen dan pengelola, serta mahasiswa dan mahasiswi Stiba Makassar, dan juga yang ikut bersama kita via online, para orang tua, para aba dan ummahat yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama materi yang tentu saja sangat menarik untuk kita bahas, karena yang namanya perkembangan teknologi adalah sesuatu yang sudah kita sama-sama rasakan. Dan di samping itu menuntut ilmu juga adalah sesuatu atau suatu kewajiban atas masing-masing dari kita. Nah, pertanyaannya, apakah betul perkembangan teknologi ini punya dampak terhadap uluwul himmah, terhadap obsesi atau terhadap tekad dari seorang yang menuntut ilmu? Sebelum kita lanjut Ustaz, saya mau cerita sedikit. Mungkin ini juga dirasakan oleh dosen-dosen. Ketika mengajar semester lalu, biasa kita kasih tugas mahasiswa, Ustaz. Ya. Kebetulan kami mengampu mata kuliah aplikasi komputer. Jadi kami ajar tentang bagaimana mengoperasikan Microsoft Word sampai maktabah syamilah dan situs-situs yang ada di internet yang bermanfaat untuk thalibul ilm. Dan kita berikan tugas, kita bagikan, kita suruh buat makalah dalam berbahasa Indonesia dan berbahasa Arab. Dan hasilnya ternyata Ustaz, ya, beberapa mahasiswa atau mungkin semuanya menggunakan apa? Ya, artificial intelligence, ya, AI, ChatGPT. Dan itu terlihat sekali dari hasilnya. Ya, mengutip dalil-dalil yang kadang tidak nyambung dengan apa yang mau disampaikan. Ya. Nah, ini kalau seperti ini memang sangat memanjakan, tapi hasilnya mengkhawatirkan. Ya. Orang tinggal kasih masuk di ChatGPT, keluar hasilnya, tidak diverifikasi, tidak dibaca lagi, langsung tinggal di layout dan dikumpulkan. Nah, ini bermasalah. Ya. Jadi sudah malas membaca, sudah tidak mau verifikasi, bahasa Arabnya mungkin tinggal terjemahkan hasil AI juga. Ya. Tidak lagi mengandalkan pengalaman-pengalaman belajarnya. Nah, ini mungkin salah satu dampak kalau kita lihat, dan juga sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Yusron barusan. Nah, insya Allah sebagaimana yang antum ketahui, materi kita akan dibawakan oleh Ustadz kita, Ustadz Saiful Yusuf, LCMA, hafizahullahu ta'ala. Ya, sebagaimana antum tadi sudah dengarkan, beliau salah satu pendiri dari ma'had kita atau kampus kita Stiba Makassar. Beliau lahir di Ujung Pandang 7 Ramadan 1392 Hijriah atau 14 Oktober 1972. Beliau S1 alumni Universitas Madinah, Universitas Islam Madinah, dan S2 di King Saud University di Riyadh, Arab Saudi. Dan amanah beliau pada saat ini adalah Ketua Lembaga Koordinasi dan Pembinaan Murabbi DPP Wahda Islamiyah Makassar, serta anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Tenggara. Tanpa membuang waktu, kita persilahkan beliau untuk menyampaikan. Tafadhol Ustaz. Ya, baik. Syukran Ustadz Nadhim atas pengantarnya dan kesempatan diberikan pada kami. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat dari jajaran pimpinan Stiba, ada Ustadz Yusron, Ketua Senat, Ustadz Ahmad, Direktur Stiba, para wakil-wakil direktur dan dosen-dosen seluruhnya, para asatidah, ustadzat, para tulab dan talibat, dan para orang tua, para wali, mahasiswa yang menyaksikan secara online. Alhamdulillah, kita buka kajian ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri nikmatnya. Utamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan khususnya nikmat thalabul ilm. Nikmat menuntut ilmu. Karena nikmat ini tidak semua orang yang mendapatkan nikmat iman Islam itu mendapatkan nikmat thalabul ilm. Apalagi thalabul ilm yang para anak-anakku, para tulab dan talibat tekuni saat ini di Stiba adalah kegiatan thalabul ilm yang serius, ya. Kan ada juga orang menuntut ilmu tapi tidak terlalu serius begitu, mau-maunya saja, ya. Banyak pengajian diisi para asatidah kita, para doktor, para ya asatidah yang berkualitas, tapi ya, yang ikut di pengajian-pengajian itu jarang yang serius. Kadang hadir, kadang tidak hadir, gitu ya. Dan tidak terikat harus diuji apa yang dia dengarkan dari pengajian para asatidah kita. Tapi antum di sini di Stiba belajarnya itu serius, fokus, ya. Nah, nanti diuji tentang apa yang antum dapatkan dari para asatidah antum, para ustadzat antum dan antunnah. Karena itu ini nikmat. Nikmat menuntut ilmu agama secara serius dan fokus. Syukuri itu. Ya, syukuri keberadaan antum dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi mahasiswa dan mahasiswi di Stiba ini. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kebaikan bagi antum, bagi kita semua, insyaallah taala. Tak lupa kita bersolawat pada Nabi kita, junjungan kita, Nabi mulia, manusia yang paling kita cintai, yang kita berharap supaya dikumpulkan bersama dengan beliau di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian pula pada keluarga beliau dan sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kajian kita pada pagi hari ini bertajuk himmah aliyah, penuntut ilmu dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi. Ya, jadi kita akan berbicara tentang himmah aliyah, tapi sebelumnya mungkin kita harus bicara dulu tentang tantangannya ini. Karena itu slide-nya saya mulai berbicara tentang apa tantangan yang ada di depan kita dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi tentu punya manfaat positif yang besar bagi kita, khususnya para penuntut ilmu. Tapi juga dia memiliki beberapa salbiat. Nah, saya ingin mengangkat salbiatnya ini. Ya, efek samping yang tidak positif yang bisa lahir dari perkembangan teknologi yang kita
manfaatkan bersama dalam rangka kita menuntut ilmu agama. Ya. Bagaimana kemudian seorang thalibul ilm itu bisa memanfaatkan perkembangan teknologi tanpa terimbas dengan efek negatif dari perkembangan teknologi itu. Nah, itu tantangannya di situ. Ya. Sebab kita bisa saja melihat perkembangan teknologi, waduh, bahaya ini. Terlalu banyak efek negatifnya. Kalau gitu saya tidak usah menyentuh perkembangan teknologi. Saya cukup belajar sebagaimana dahulu para as-salafus soleh belajar. Masya Allah. Kalau ada yang seperti ini hebat juga sebenarnya. Itu juga bagian dari himmah aliyah. Ya. Pokoknya dia belajar tidak mau menyentuh teknologi sedikit pun. Berarti dia tidak mau melewati tantangan ini. Dia mengambil tantangan yang lain. Ada yang mau, wah ini teknologi bagus, membantu saya dalam menuntut ilmu. Tapi begitu banyak efek sampingnya. Ini saya anggap sebagai tantangan yang saya harus bisa lewati. Saya harus bisa menguasai, mengambil manfaat dari perkembangan teknologi, mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya, bermanfaat bagi diri saya dan bagi umat saya ke depannya, tanpa harus terimbas dengan efek negatif daripada perkembangan teknologi itu sendiri. Nah, di sini tantangannya. Nah, setelah kita bicara tantangan, kita akan bicara tentang bagaimana peran himmah aliyah itu dalam melewati tantangan-tantangan tersebut. Yang pertama, ini efek samping yang merupakan tantangan yang harus bisa kita lewati. Artinya jangan sampai jatuh di situ kalau mau memanfaatkan teknologi. Yang pertama adalah hilangnya qudwah. Ada di slide ya? Ya. Hilangnya qudwah. Di mana dalam menuntut ilmu kita sangat membutuhkan qudwah. Ya. Dan sejak zaman sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para salafus saleh seluruhnya, qudwah itu memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk para tulabul ilm. Kenapa sahabat-sahabat Nabi lahir menjadi manusia-manusia super beneran, bukan Superman. Kalau Superman itu khayalan, ya, khayalan orang Amerika, Superman, Batman dan seterusnya. Itu bagian dari teknologi yang membodohi kita. Ya. Orang Amerika itu tidak punya pahlawan. Karena tidak punya pahlawan, mereka butuh pahlawan fiktif. Maka dilahirkanlah sosok Superman, Batman, Spiderman dan seterusnya. Karena mereka tidak punya pahlawan. Jadi kalau kita umat Islam juga mau kagum sama pahlawan fiktif itu, bodoh betul kita. Ya. Kita punya segudang pahlawan dari zaman sahabat sampai pahlawan lokal kita. Segudang itu. Ya, mungkin sampai habis umur kita, tidak habis kita baca sirah mereka. Tapi kita dibodohi lewat teknologi, dibuai dengan teknologi ini menjadikan pahlawan fiktif orang Amerika yang tidak punya pahlawan sebagai idola-idola kita. Hati-hati, yang sudah punya anak, hati-hati. Jangan sampai Superman menggantikan Abu Bakar, Batman menggantikan Umar, Spiderman menggantikan Uthman, ya siapa lagi? Flash Gordon menggantikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para sahabat manusia super yang sesungguhnya. Silakan baca sirah para sahabat, kan super kan? Fursanun bilaili ruhbanun bilaili fursanun bin nahar. Apa enggak super itu? Mata-mata Heraklius dalam satu perangan dikirim Heraklius masuk di camp kaum muslimin. Setelah berapa hari dia dari orang-orang Arab di Syam. Jadi orang Arab juga pulang melapor ke Heraklius. Gimana? Katanya ini mata-mata, saya rasa Anda tidak dapat mengalahkan mereka. Wah, kenapa? Mereka di waktu malam seperti rahib-rahib kita beribadah. Tapi di waktu siang adalah penunggang kuda yang hebat. Biasanya orang kalau sudah bangun malam banyak-banyak, ngantuk pagi-pagi. Ya kan? Siapa yang biasa sholat malam 11 rakaat? Di kelas biasa ngantuk enggak? Berarti belum fursanun bin nahar tuh. Ya,
Apalagi kalau tidak sholat malam ngantuk di kelas. A'udzubillahi min dzalik. Kalau antum sholat malam 11 rakaat, 3 rakaat lah, kemudian ngantuk, kadang-kadang Ustaz masih bisa memaklumi itu. Iya tawah. Sholat malam kita wah. Masih bisa dimaklumi. Sholat malam pun tidak, paginya ngantuk di kelas. Gimana mengikuti salaf, para sahabat yang manusia super itu, yang malamnya seperti rahib, yang ibadahnya penuh di waktu malam, paginya paling semangat bertempur. Nah, baca sirah para salaf. Kita butuh apa? Qudwah. Qudwah kita bukan Superman, bukan Batman, ya. Itu qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu para sahabat belajar agama, qudwahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para tabi'in belajar agama, qudwahnya siapa? Para sahabat ridwanullahi alaihim. Atba'ut tabi'in belajar agama, siapa qudwahnya? Para tabi'in, dan begitu seterusnya. Karena itu dahulu ini sudah menjadi tradisi sejak zaman sahabat. Belajar agama itu dimulai dengan melihat qudwahnya, baru setelah itu mengambil ilmunya. Ya. Nabi kita mengajarkan ilmu pada para sahabat, bagaimana metodenya? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, baru yang ketiga wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Meskipun ada khilaf antara Kufiyin dan Basriyin, apakah waw itu menunjukkan tartib atau tidak. Saya sudah lupa yang mana yang Kufiyah, yang tartib atau yang mana yang Kufi atau yang Basri. Bahasa bisa ingat nih. Salah satunya lah, yang jelas khilaf. Ya, antara Kufiyin dan Basriyin, satu mengatakan waw bisa menunjukkan tartib, satu mengatakan tidak menunjukkan tartib. Jadi kalau yang pendapat yang menunjukkan tartib berarti yatlu dulu, bacakan Quran dulu, baru sucikan jiwanya, baru taklim. Nah, taklim yang ketiga. Ini menurut pendapat yang mengatakan huruf harful waw itu bisa bermakna tartib, berurutan. Berarti Nabi bacakan Quran, tazkiyatun nafs, itu bertumpu pada qudwah. Pensucian jiwa, menumbuhkan akhlak, sikap, kecintaan pada ibadah, itu ilmunya didapatkan dari qudwah, ilmunya bukan teori. Kalau kita bicara tazkiyatun nufus, pasti ada juga ilmunya kan? Ada ayat-ayatnya, ada dalil-dalilnya tentang ibadah, tentang kebersihan hati, tentang akhlak, semua ada dalilnya. Tapi dahulu mereka belajar itu pertama dengan melihat qudwahnya dulu. Nanti dalilnya masuk pada bagian yang ketiga. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi berbeda orang belajar ibadah, belajar akhlak, belajar pembersihan jiwa, hanya belajar dalilnya dengan yang melihat qudwahnya. Di zaman perkembangan teknologi ini salah satu dampak buruknya, di mana para penuntut ilmu ketika mereka sangat bergantung pada teknologi, mereka bisa kehilangan qudwah. Maka jika tidak memiliki qudwah, kita mungkin hanya akan mendapatkan ilmu, tapi tidak bisa mendapatkan adab, mendapatkan akhlak, mendapatkan kebersihan jiwa, mendapatkan kecintaan pada ibadah, karena tidak memiliki qudwah. Karena itu banyak sekali athar-athar dari para salaf tentang pentingnya mempelajari adab, akhlak, ibadah sebelum mengumpulkan ilmu. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Dahulu kami kunna nata'allamul ilma 20 sanah wa nata'allamul adab 30 sanah wa nata'allamul ilma 20 sanah. Kami belajar adab 30 tahun lamanya. Itu belajar adabnya. Adab itu sudah masuk adab, akhlak, adabun nafs, tazkiyatun nufus, ibadah, masuk situ semuanya. Nanti 20 tahun baru belajar ilmunya, teorinya itu. Berkata Sufyan ats-Tsauri, kana ar-rajulu idza arada an yaktuba al-hadits ta'addaba wa ta'abbada bi 20 sanah. Dahulu orang yang mau memperdalam ilmu hadis, dia pasti mendahuluinya dengan belajar adab dulu. Belajar adab dan belajar ibadah selama 20 tahun. Karena ilmu hadis ini ilmu yang luar biasa ya. Kalau jiwa tidak bersih, orang bisa sombong kalau jadi muhaddis. Luar biasa hafal sanad, hafal matan, tahu ilal bermacam-macam.
Luar biasa itu ilmu hadis. Kita kalau dengar muhaddits berbicara, berdecak terus kita sambil bergumam, Masya Allah, Masya Allah. Bisanya itu orang begitu. Jadi kalau hati tidak bersih masuk di ilmu hadis, bisa jadi orang sombong. Maka Sufyan Ats-Tsauri, dahulu orang kalau mau perdalam ilmu hadis, dia belajar adab dulu, termasuk adab-adab jiwa, akhlak, ibadah dan ibadah selama 20 tahun lamanya. Ya. Berkata salah seorang murid Imam Malik Ibnu Wahab, dia mengatakan, "Ma naqalna min adabi Malikin akthar mimma ta'allamna min ilmihi." Apa yang kami ambil dari adabnya Imam Malik itu lebih banyak daripada apa yang kami pelajari dari ilmunya. Jadi mereka selalu bedakan antara adab dengan ilmu. Adab itu didapat dari qudwah. Semangat kita beribadah, semangat mensucikan jiwa, berakhlak mulia, beradab yang tinggi. Dari apa? Dari qudwah yang kita lihat dari guru-guru kita. Itu jauh lebih kuat daripada teori adab yang kita hafalkan mungkin nantinya. Dan ini semuanya menunjukkan begitu pentingnya adanya qudwah. Nah, di zaman perkembangan teknologi ini, salah satu dampak buruknya kita bisa kehilangan qudwah. Kita cenderung hanya berguru pada mesin, ya, pada komputer, pada laptop, ya, berguru pada mesin, dan mesin tidak bisa memberikan qudwah kepada kita, tidak bisa memberikan contoh kepada kita. Ini juga ditambah dengan pengaruh metode pembelajaran hari ini yang sudah bergeser. Kalau dulu kan metode pembelajaran dulu itu top down istilahnya orang. Dari guru ke murid itu mentransfer ilmu. Kayak agak ribut di belakang saya dengar ya. Atau suara kipas angin. Di belakang atau di atas? Oh, ada juga di atas ya. Iya. Ya, yang di atas tolong agak tenang ya, supaya yang di bawah tidak terganggu. Karena yang di bawah ini tenang semua, Masya Allah. Ya, baik. Jadi sistem pembelajaran sekarang ini itu agak berbeda dengan sistem pelajaran orang dulu. Dulu orang talaqi dari para guru. Para guru mentalkinkan ilmu kepada murid-muridnya. Kalau sekarang kita lebih banyak disuruh mengembangkan diri. Katanya dikasih kunci-kuncinya saja. Mahasiswa harus bisa kreatif, bisa berpikir kritis, melakukan analisis, mencari ilmu langsung dari sumber-sumbernya. Jadi guru hanya mengarahkan saja. Kalau ada guru yang terjebak di sini dan dia juga ada agak, mohon maaf dalam tanda kutip, agak malas, itu dia manfaatkan ini sistem belajar sekarang. Pokoknya kasih tugas terus. Dari kuliah pertama sampai ke 16 tugas terus. Tapi itu di Istiba tidak ada. Dari Istiba itu, saya yakin itu. Istiba ini salafiyah. Ya. Kalau saya pernah di Unhas, ada dulu dosen seperti itu. Jarang ketemu di kelas, selalu tugas saja, tugas. Kemana Pak dosen ini? Katanya teman-teman saya banyak proyeknya di luar. Tapi di Istiba tidak ada, insya Allah. Ya, Ustadz antum di sini, Ustadz antum sini, Masya Allah, akan mentransferkan ilmunya dan juga mengarahkan. Jadi kalau ketemu ini dengan guru yang malas, jadi itu tidak pernah kasih ilmu, hanya kasih tugas. Nanti mahasiswa mengembangkan diri sendiri. Yang parah kalau itu sudah masuk dalam ranah tarbiyah. Ya, kalau dapat murabbi malas, bisa begitu juga. Materi tarbiyah disuruh cari sendiri. Ini ada referensi, antum mutarabbi, baca mi. Ya, nanti pertemuan akan datang saya akan uji saja. Saya tanya aja, ini gimana, ini gimana, ini gimana. Mana talakinya tidak ada. Kalau ada murabbi seperti ini bahaya ini. Ya. Jadi ini sangat membantu orang kehilangan qudwah. Akhirnya orang hanya berinteraksi dengan mesin saja. Mesin. Tidak ada qudwah di situ. Meskipun kadang di mesin ada ceramah-ceramah berbagai macam asatidah. Tapi kan kita hanya melihat mereka ceramah, kita tidak berinteraksi dengan mereka. Qudwah itu didapatkan dari interaksi.
Kita lihat ustadz kita, sama-sama kita sholat di masjid, kita jalan sama-sama. Kadang kita dengar langsung nasihatnya, kita pas ada masalah dia datang ulus-ulus kita, ada apa Ki nak? Ya, terlambat kiriman ke Pak Ustaz. Wah ini nak, langsung dikasih kuduah. Wah Pak Ustaz, langsung keluar uang merah. Hanya karena saya bilang terlambat kirimanku. Kalau dari internet tidak ada itu yang begitu. Di alam nyata ada kuduah yang nyata. Dipanggil makan di rumahnya Ustadz, luar biasa. Ya, diminta bantu angkat barang, Ustadz ada mau pindah rumah angkat barang. Habis itu, wah pergi makan coto, wah luar biasa. Terasa itu kuduahnya, terasa ukhuwahnya. Di dunia maya tidak ada yang begituan. Maka jika kita berguru pada mesin, kita akan kehilangan kuduah. Ya, dan itu adalah al-khasara al-azimah. Kerugian yang sangat besar kalau kita kehilangan kuduah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah ketergantungan pada teknologi. Ya, ketergantungan pada teknologi. Baik. Di zaman dimana kita begitu mudah mengakses teknologi, maka kita mungkin saja akan sangat tergantung dengan teknologi. Oh semuanya sudah ada di Maktabah Syamilah, semuanya sudah ada di internet, tinggal buka ChatGPT, tadi kata Ustadz, datang semua jawabannya. Akhirnya buta-buta juga di copy, ya nggak nyambung jadinya. Ya, ketergantungan ini menyebabkan beberapa dampak yang negatif. Yang pertama, bahwa para penuntut ilmu akan malas menghafalkan ilmu, malas menghafal Quran, malas menghafal hadis, apalagi kalau sampai menghafalkan pendapat-pendapat para ulama, al-ikhtilaf bainal ulama, udahlah, tinggal buka internet muncul semuanya. Ngapain capek-capek menghafal? Ya. Padahal ilmu itu harus dihafalkan dan dipahami. Kita semua sudah sering mendengarkan hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nadharallahu mura'an sami'a maqalati fa wa'aha wa hafidhaha. Ada berbagai macam riwayatnya, banyak. Semoga Allah memberikan cahaya kepada orang yang mendengarkan perkataanku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dan dia memahaminya dan menghafalkannya. Ilmu itu dipahami dan dihafalkan. Ya. Dipahami dan dihafalkan. Kalau ilmu kita cuma di buku, itu ilmunya buku, bukan ilmunya kita. Kalau buku kita kebakaran, habis ilmu kita. Kalau ilmu kita andalkan internet, itu ilmunya internet, ya, bukan ilmunya kita. Ya, makanya ada, kalau dulu namanya Al-Hasib Al-Ali, namanya sekarang Al-Hafidh Al-Ali. Ya. Al-Hafidh Al-Ali. Kalau dulu ada Al-Hafidh Ibnu Katsir, Al-Hafidh Ibnu Hajar. Sekarang Al-Hafidh Al-Ali. Alat aja yang menghafalkannya. Kita tidak menghafal lagi. Itu salah satu dampak buruk daripada teknologi. Karena kita semua berpikir, ya sudahlah, buat apa kita capek-capek menghafal? Kalau cuma ilmu, tinggal kita buka, sudah dapat semuanya. Dampak buruk yang kedua dari ketergantungan kepada teknologi adalah tidak bersemangat lagi menghadiri majelis ilmu. Ya, tidak bersemangat. Tadi Ustaz Yusra menyebutkan di masjid-masjid sudah setelah COVID sangat berkurang peserta ta'limnya, karena semua sudah bisa diikuti lewat Zoom, lewat YouTube. Ya, sebenarnya sangat bermanfaat memang Zoom dan YouTube itu. Sangat bermanfaat ketika tidak memungkinkan kita bertemu secara langsung. Tapi jika memungkinkan kita bertemu secara langsung, maka seharusnya kita pertemuannya offline. Kalau kita memungkinkan menghadiri pengajian secara langsung, maka sebaiknya kita hadir di masjid untuk mengikuti ta'lim dari para ulama, dari para asatidah, dari para masyayikh.
ada nilai mujahadah yang kita dapatkan. Kalau kita di Zoom di YouTube tidak ada nilai mujahadahnya. Paling mujahadah beli pulsa. Ya. Tinggal buka saja, kadang-kadang sambil baring, istilqa, ya, sambil yattaki ala arikatihi ma'hu syahi wa yarfa rijlahu wa yasma'ul ilm. Ya, dulu kata Syekh Khalid bin Sabat, Khalid As-Sabat, ada apa itu? Talabul ilm apa? At-talaqqi atau mulazamah ala rasif katanya, ala rasif. Gimana itu ala rasif? Sudah di trotoar. Cuma duduk-duduk minum kopi dengan ulama sudah mengatakan saya muridnya Syekh. Ana tilmudu Syekh fulan. Kuntu ashrabul qahwa ma'ahu ala rasif wa astami' minhu ba'd al-ahadits yani. Ya. Saya pernah sama-sama minum-minum kopi di pinggir jalan. Kalau di Saudi itu orang suka biasa di trotoar. Kalau kita di trotoar ditendang orang. Kalau di Saudi orang trotoarnya kosong, ya. Biasa orang makan-makan juga bisa. Sama Syekh bisa dengar 1-2 hadis di situ. Dan sudah bisa mengklaim saya muridnya Syekh fulan. Berapa lama mulazamah? 2 jam di trotoar. Ya. Itu aja sudah dianggap rendah tuh. Gimana kalau kita cuma di Zoom saja sambil angkat kaki, sandar-sandar minum kopi ya ini. Ya, terlalu santai. Beda kalau orang hadir di majelis ilmu. Ya, ada adab yang dijaga. Kalau kita depan Zoom kan tidak pakai adab. Kalau itu tutup kamera. Ya, biar buka baju juga di situ sambil. Ada juga mahasiswa gitu zaman Zoom itu. Ya, tiba-tiba tidak sadar kameranya terbuka, dia belum pakai baju. Ya, tahuan. Iya. Itulah kekurangannya. Jadi kita menjadi malas menghadiri majelis ilmu karena dianggap sudah bisa didapatkan dengan mudah. Akhirnya adab-adabnya tidak terjaga, mujahadahnya tidak ada. Apalagi di antara dampak negatifnya ada namanya plagiarisme. Ya. Karena mau cepat, tidak mau capek berpikir, nyontek aja. Ya, menjiplak hasil karya ilmiah orang lain. Dan ini sampai profesor pun ada, profesor plagiat. Doktor plagiat ada. Apalagi kalau cuma S1, banyak kata orang Jawa, banyak. Yang ya, apa namanya? Plagiat. Menjiplak hasil karya orang lain. Apalagi teknologi sekarang itu kita bisa menjiplak hasil karya orang tanpa ketahuan. Tinggal dimasukkan di mesin, orang punya skripsi, nanti mesin rubah bahasanya. Substansinya sama persis. Kata-katanya lebih bagus daripada skripsinya orang. Jatuhnya lebih bagus hasil karya kita. Dan tidak bisa dideteksi. Dulu ada mesin pendeteksi penjiplakan. Tapi dengan teknologi terbaru, mesinnya sudah tidak bisa deteksi lagi. Karena dirubah semua. Susunan katanya, kalimatnya dirubah semuanya tanpa mengurangi substansi sedikit pun. Ini saya tidak membocorkan rahasia ini ya. Kayaknya udah tahu mereka ini. Ya. Jadi jangan menggunakan yang seperti itu. Apa gunanya kita jadi profesor, jadi dokter kalau menjiplak? Itu juga nanti akan kita bahas di belakang, berangkat dari an-niyah ghairus shalihah. Karena memang niat menuntut ilmunya tidak benar. Ya. Itu nanti bagian daripada himmatul aliyah itu. Kalau berangkat menuntut ilmu dari niat yang tidak benar, menghalalkan segala cara. Dan teknologi sekarang sangat membantu orang untuk menghalalkan segala cara. Nah, ini dia diantara dampak-dampak negatifnya. Ya. Baik. Kemudian penggunaan media sosial yang berlebihan yang akan mengurangi waktu belajar dan interaksi sosial secara langsung. Nah, ini. Kalau kita terjebak di medsos itu kan kita kalau buka masuk di dunia maya, yang tadinya hanya mau cari artikel, cari buhus ilmiah tertentu, lihat pendapat-pendapat ulama, kadang-kadang tergoda juga itu mengklik yang lain. Ya. Kadang-kadang tergoda. Beliau kita punya Facebook, punya Instagram, tergoda, lagi capek ini, buka, klik dulu statusnya akhuna. Ya. Lihat apa aktivitasnya akhuna hari ini. Ya. Itu semua menghabiskan waktu kita. Dan kadang-kadang lebih lama itu kita buka-buka daripada yang tadinya kita artikel yang kita mau cari, buku yang kita mau cari,
ya jurnal yang mau kita baca, akhirnya lebih banyak sampingan-sampingannya. Karena merasa sudah capek, lelah ini, penat, selingkan dulu sedikit. Lihat dulu Facebooknya fulan, Instagramnya fulan. Kalau sudah masuk di Instagramnya teman, apa nanti teman terkait dengan temannya, temannya terkait dengan temannya, temannya terkait dengan artis, kita buka juga nanti Facebooknya artis, Instagramnya artis. Itu diantara bahaya dunia maya. Ya untungnya saya tidak punya Facebook, tidak punya Instagram. Kenapa saya tahu? Ya orang cerita begitu. Ya, jadi kita biasa terseret itu tanpa kita menyadarinya. Nah ini menghabiskan waktu kita. Waktu adalah modal kita yang sangat-sangat penting bagi seorang penuntut ilmu. Waktu itu sangat penting. Ya, sampai-sampai ada dulu kita kalau baca kisah para ulama itu menuntut ilmu tentang waktu. Apa itu ceritanya Imam Muslim yang terus menulis hadis sampai makannya pun disuap sama khadimnya, kasih makan. Karena pentingnya waktu bagi beliau, tidak mau berhenti untuk makan. Ya, saya dengar kisah dari Syekh Said Al-Kamali di YouTube juga saya dengar. Beliau cerita tentang beberapa penuntut ilmu, disebutkan namanya saya tidak hafal nama-namanya. Mereka di Mesir mau sekali makan ikan. Ya. Dapat kabar gurunya sakit, katanya alhamdulillah al-ustadz marid. Ya, bisa kita makan ikan nih. Dia pergi beli ikan. Ya. Pas sudah sampai di rumah, diumumkan, Syekh bisa masuk ngajar. Karena himmahnya aliyah, yang tadi senang sebenarnya pas Syekh sakit bisa makan ikan nih. Di Mesir kan banyak ikan nila, ikan mujair. Ternyata Syekhnya bisa masuk. Karena mereka ini tulab yang himmah aliyah, ditinggal ikannya. Ditinggal ikannya itu. Dulu kan tidak ada salajah. Begitu harisnya dengan ilmu, dengan waktu. Ikan yang tadi sangat disyahwatkan makan ikan, ditinggal begitu saja. 3 hari 3 malam baru mereka masak ikan yang sudah membusuk. Baru ada waktu untuk masak ikan. Itu tulabul ilmi zaman itu. Karena pentingnya waktu tadi itu. Ya. Beliau juga cerita salah seorang ulama, saya tidak hafal namanya, beliau sebut. Di majelis begitu, dia kehabisan tinta. Orang dulu kan pakai pulpen yang celup-celup itu ya. Kehabisan dia. Kalau dia keluar pergi beli pulpen, kehilangan waktu dia. Dia bilang kayaknya tulab ini tidak semua harisin. Langsung dia bilang, al-qalamu bidirham, al-qalamu bidirham. Di dalam majelis dia bilang, siapa yang mau jual pulpen 1 dirham, saya beli. Katanya, tatayara ilaihi al-aqlam, berterbangan pulpen kepada dia itu. Karena banyak tulab yang lebih suka 1 dirham daripada ilmu. Ada yang begitu. Itu himmah aliyah. Bagaimana waktu itu sangat berharga. Nah kita ini kalau sudah masuk internet, kalau sudah mulai rasa penat-penat, cari selingan, buka ini, buka itu, akhirnya waktu kita di situ habis. Sementara tujuan utama kita buka internet tidak tercapai. Makanya banyak mahasiswa tidak selesai skripsinya. Padahal kalau dilihat, ditanya bapaknya, kau bikin? Iya Pak, saya di depan internet tiap hari ini kerja skripsi. Kau tidak selesai-selesai? Lebih banyak buka Facebook dan Instagram daripada kerja skripsinya. Itulah waktu yang terabaikan, yang terlalaikan. Ya, karena tergoda dengan tidak mampu mengalahkan ini fitnah perkembangan teknologi. Baik, yang ketiga adalah banjir informasi. Ya, ini juga sangat berbahaya karena dunia terbuka bagi kita, informasi semuanya masuk, yang baik, yang buruk, yang benar, yang salah, yang orang bilang sekarang hoax, masuk semua sampai kepada kita. Nah, karena itu ketika kita tidak mampu memilah informasi yang relevan, yang kredibel, yang kita butuhkan, yang sesuai dengan kebutuhan kita, yang sumbernya terpercaya, ya kita akan menjadi korban. Ya, kita akan banyak menerima informasi yang tidak bermanfaat. Padahal kita sudah tahu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya keislaman seseorang meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Ya, banyak informasi yang kita tidak butuhkan, yang jangan sampai kita terjebak di sana. Terjebak dalam berita palsu atau informasi yang menyesatkan. Kita jadi akhirnya menggibah orang, bahkan memfitnah, sedikit-sedikit share, tidak ada tadakkuk, tidak ada
tabayyun, ya, langsung saja menyebar informasi, dan ini menjatuhkan kita ke dalam dosa. Lahirnya generasi yang bingung. Karena berhadapan dengan ini yang buka banyak ilmu ya, banyak ceramah, banyak referensi, dibuka semuanya. Padahal dia belum sampai pada marhalah muqaranah. Nah, kita sekarang dalam muqaranatul madzhab. Ya. Sebenarnya kan muqaranah ini idealnya itu kita sudah punya menguasai lah dasar-dasar yang kuat. Ya. Baru kita muqaranatul madzhab. Itu ustaz-ustaz ini mengajar muqaranah harus hati-hati nih, mengajarkan perbandingan mazhab. Karena mungkin sebagian tulab kita bukan dari pesantren. Seperti saya dulu dari SMA, masuk Madinah langsung perbandingan mazhab. Saya tidak punya mazhab sebelumnya. Tidak tahu mazhab Syafi'i, tidak tahu mazhab Hambali. Langsung masuk Jamiah, langsung perbandingan mazhab. Mungkin maksudnya masyayikh di sana itu karena istiqtab dari seluruh penjuru Islam ini, mereka sudah belajar mazhab di negerinya masing-masing. Nah, itu kemungkinan begitu perhitungannya masyayikh kita di sana. Nah, ternyata ada yang nyelonong kayak saya, anak SMA, sok-sokan juga daftar di Madinah. Bingung sendiri mi. Ya, untung masuk persiapan bahasa dulu lagi. Kalau tidak tambah pusing itu. Nah, sekarang ini kalau kita buka ini informasi di internet, banyak sekali pendapat, banyak ustadz, banyak kiai, banyak masyayikh, banyak referensi. Sebagian orang menjadi bingung, ini yang mana yang betul? Kalau dia tidak punya guru pembimbing, dia bisa futur. Bisa futur. Sementara tadi kita kan menyebutkan ada pentingnya qudwah. Salah satu efek negatifnya kita tidak punya lagi qudwah, tidak punya guru yang dekat dengan kita. Nah, kalau kita tidak punya guru yang bisa membimbing kita, saat kita berhadapan dengan informasi yang sangat banyak, pendapat yang sangat banyak, referensi yang bermacam-macam, kita bingung, ya. Sementara kadang-kadang kita diberi tugas harus ada tarjihnya. Saya ustadz kasih tugas, masalah A, masalah B dibahas ya, bahas. Mana tarjihnya di belakang atau tidak tarjih? Karena kan ini memang masyarakat tidak mampu mentarjih, dia tidak punya adawat litarjih. Tapi saya dosen tidak mau mengerti, harus ada tarjihnya. Ya udah sembarang dia tarjih, penting ada tarjihku. Ya, wal qaulur rajih al qaulul awal. Manil murajjihat wallahu taala alam. Ya. Memang belum mampu mentarjih. Jadi ustaz juga kadang-kadang harus bijak gitu ya. Jangan dipaksa anak mentarjih. Ya, karena memang mungkin belum punya adawatnya untuk mentarjih. Ya. Nah, kalau ini kemudian kita punya informasi sangat banyak dan tidak punya pembimbing, guru yang membimbing kita, di sini kan semua punya musyrif akademi. Saya kira salah satu manfaatnya itu musyrif akademi itu. Kalau antum bingung, tanya sama musyrifnya. Ya, akan diarahkan insyaallah. Jadi tidak bingung menghadapi informasi yang banyak. Apalagi yang berikut, lahirnya generasi mutatabi'ir rukhas. Ya. Banyak pendapat, ini boleh, ini mengatakan haram, mengatakan halal. Ada yang bilang halal. Bismillah. Kedapatan dengar musik di asrama. Panggil sama idarah. Kenapa dengar musik? Ustadz. Qaul mu'tabar annahu yajuz. Ya, apalagi kita punya sekarang apa tadi kecenderungannya kan mahasiswa disuruh berpikir kritis, menganalisis sendiri. Ya, kalau pembimbingannya kurang, bebas, akan lahir tulab seperti ini. Ustaz, ada qaul mu'tabar ya Ustaz. Ya. Wa anta tu'allimuna ihtiramul ara'. Kalau sudah tidak punya guru pembimbing, kurang adabnya, nah lahir manusia seperti ini. Kalau mereka meskipun dia kritis tapi punya adab, nam ya Ustaz. Ya. Sam'an wa ta'atan. Meskipun di hatinya dia mungkin mengatakan kayaknya mungkin lebih kuat, dia mengatakan boleh. Boleh jadi. Terlanjur atau syubhat kan? Tapi kalau dia punya adab, dia punya ihtiram, dia pasti mengatakan, "Thayyib Ustaz, saya tidak akan melakukan." Ya. Tapi kalau dia tadi berpikir kritis, analisis sendiri, tidak punya adab, habis nih. Ya. Jadilah kita melahirkan generasi yang mutatabi'ar rukhas. Pokoknya setiap masalah cari pendapat yang memudahkan. Ya. Cari yang memudahkan.
Sehingga selalu beralasan ada juga pendapat ulama yang seperti itu. Ya, padahal kata ulama kita, man tatabba'a rukhas tazandak. Orang yang mencari saja pendapat yang ringan di antara pendapat para ulama, dia jadi orang zindiq nanti. Dia sebenarnya bisa meninggalkan agama. Karena dia bukan mencari kebenaran, tapi dia beragama dengan syahwat dan hawa nafsu. Ya, dia beragama dengan syahwat dan hawa nafsu. Sebenarnya hawa nafsunya lebih dahulu mengatakan, oh ini yang saya suka pendapat ini. Ketika ada ulama membolehkan, menjadi legitimasi atas hawa nafsunya. Dan itu kadang-kadang tidak kita deteksi. Ya. Dan kita mengatakan ini juga pendapat ulama, padahal sebenarnya itu adalah syahwat kita kepada pendapat tersebut. Ini berbahaya. Makanya ini merupakan tantangan yang dampak negatif yang datang dari perkembangan teknologi yang kita harus berhati-hati darinya. Yang berikut, ketidakseimbangan antara kehidupan dunia maya dan dunia nyata. Bisa saja ketika kemudian seorang penuntut ilmu tadi terlalu banyak waktunya habis di dunia maya, maka interaksi sosialnya di dunia nyata menjadi sedikit. Ya, menjadi sedikit. Kita lebih banyak berinteraksi dengan layar kaca daripada bertatap muka dengan ustadz kita, saudara kita, teman-teman kita sesama tulabul ilm. Akibatnya apa? Ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental. Ya, terganggunya kesehatan mental seorang penuntut ilmu. Karena kita ini manusia, makhluk yang butuh bersosialisasi, butuh berinteraksi dengan makhluk yang hidup juga sesama dengan kita. Kalau terus-terus kita berhadapan dengan benda mati saja, ini bisa mengakibatkan gangguan pada kejiwaan kita. Ditambah lagi dengan tugas-tugas kampus yang cukup membebani. Kita kurang berinteraksi dengan orang lain. Ini bisa menimbulkan tekanan, ya, depresi. Maka ini juga diantara hal yang harus kita berhati-hati darinya. Dampak yang berikut, tidak terlatih untuk hidup bermasyarakat. Tidak bermasyarakat. Kita tidak mengenal manusia, kita hanya mengenal alat, kita hanya mengenal benda mati. Sebentar kita diutus berdakwah, ini akan menjadi dai yang mandul. Dai yang mandul. Karena selama ini interaksinya dengan dunia maya lebih banyak daripada interaksinya dengan dunia nyata. Ya. Ini kalau sudah sangat tergantung, terjadi ketidakseimbangan antara kehidupan di dunia maya dengan kehidupan di dunia nyata. Banyak sebagian orang mengatakan ini Ustadz antum kirim dai ini seperti mobil mogok. Ya, didorong baru jalan. Untung kalau jalan. Kalau mogok terus tidak bisa berinteraksi dengan masyarakat. Ya. Makanya kita harus menyeimbangkan ini. Ya, kita harus bisa menyeimbangkan bagaimana kita mengambil yang bermanfaat dari dunia maya dan bagaimana kita tetap berinteraksi dengan asatidah kita, dengan kawan-kawan kita, ya bahkan dengan masyarakat di sekitar kita. Ini merupakan hal yang menumbuhkan membantu dalam berdakwah nantinya. Ya, membantu kita dalam berdakwah. Orang yang terbiasa berinteraksi dengan orang lain, maka dia insya Allah akan mudah untuk membangun relasi, yang kita maksud relasi dalam dakwah, ya, karena dia memang biasa untuk berinteraksi dengan manusia dan bukan dengan benda mati. Yang terakhir adalah kerusakan moral, ya, kerusakan moral. Kalau kita sudah masuk di dunia maya ini, maka semuanya bisa kita akses, semuanya bisa kita akses. Orang bilang kalau mau masuk surga bisa ada jalannya, kita dapat juga di situ. Kalau masuk ke neraka juga banyak jalannya bisa didapat di situ. Ya. Dan ini merupakan ancaman yang sangat berbahaya. Kalau kemudian sisi gelap, ya, daripada teknologi, informasi dan komunikasi ini kita terjatuh di dalamnya, naudzubillahi min dzalik. Ya.
kita tidak akan bisa menuntut ilmu. Jangan harap bisa menuntut ilmu. Sudah hafal semua kan, kita sudah sering dengar perkataan Imam Syafi'i. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa 'allamani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asih. Saya adukan pada Waqi', pada guruku, tentang buruknya hafalanku, kata Imam Syafi'i. Maka beliau mengarahkan aku untuk meninggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Tidak akan ketemu ilmu dan maksiat. Ya. Wa 'allamani bi annal ilma nurun. Dan diajarkan kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yu'tahu 'asih. Dan cahaya Allah, ilmu yang benar adalah cahaya Allah, tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Kalau kita tidak bisa menjaga diri dalam mengakses dunia maya di depan kita, kita menjadi seperti, dan ini awalnya itu, awalnya biasa hanya seperti karra'i yar'a haulal himah. Ya. Yar'a haulal himah. Sedikit, akhirnya yarta'fi, jatuh di dalamnya. Kalau sudah jatuh di dalamnya, dia akan kecanduan. Dan kalau sudah kecanduan, sudah sulit untuk melepaskan diri darinya. Saya yakin tidak banyak yang seperti itu, tapi mungkin ada. Ya, kalau sudah kecanduan, masuk jatuh dalam dunia yang orang namakan dengan pornografi, dan itu sangat banyak di dunia maya. Maka kapan dia yarta'fi, dia akan yudminuhu, dia akan kecanduan. Ya, karena pornografi itu candu sama dengan narkoba. Ya. Bahkan saya pernah dengar ceramah salah seorang psikolog ya, mengatakan kalau orang mengkonsumsi narkoba katanya hanya merusak 3 ada sel di otak yang penting, cuma 3 yang rusak. Kalau kecanduan pornografi 5 sel penting di otak yang rusak. Itu lebih berbahaya. Dan memang salah satu jalan musuh Islam untuk menjauhkan kaum muslimin dari agamanya dan merusak generasi mudanya lewat jalan pornografi. Dan itu sangat memungkinkan bagi para penuntut ilmu ketika mereka tidak mampu berinteraksi dengan benar terhadap dunia maya ini, mungkin saja dia akan menjadi korban daripada sisi gelap daripada dunia maya tersebut. Wa na'udzubillahi min dzalik. Baik, ini dia kira-kira 5 sisi negatif ya daripada perkembangan teknologi khususnya dunia informasi dan telekomunikasi yang sehari-hari ini kita hidup dengannya. Untuk itu kita harus memiliki al-himmatul aliyah sebagai modal utama kita untuk bisa melewati tantangan tersebut, tidak menyentuh atau tidak terjatuh ke dalam sisi negatif daripada perkembangan teknologi. Seorang yang memiliki al-himmatul aliyah, insya Allah dia bisa melewati ini. Dia bisa mengambil manfaat dari perkembangan teknologi tanpa harus menyentuh sisi-sisi negatifnya. Karena itu seorang yang memiliki ma'aliyah mampu memanfaatkan perkembangan teknologi dengan menundukkan tantangan-tantangan yang menghadang sebagai konsekuensinya. Baik, kita masuk pada al-himmah al-aliyah. Kita kita persingkat ya. Baik. Baik, kita lihat definisinya. Mungkin ya. Macet saya punya ini. Ya. Berkata Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, ini definisi al-himmah al-aliyah. Makna al-himmah kata beliau, fi'latun minal ham
Jadi fi'lah dari kata alham, himmah, fi'lah dari kata alham. Wa huwa mabda'ul iradah, dia adalah awal keinginan. Walakin khassuha bi nihayatil iradah, tetapi kebanyakan orang mengkhususkan himmah itu untuk akhir daripada sebuah keinginan. Falhammu mabda'uha wal himmatu nihayatuha. Karena itu alhammu adalah permulaannya dan al-himmah adalah akhirnya. Ya. Jadi himmah kan sebenarnya adalah keinginan, keinginan yang besar. Ya, cita-cita yang besar, keinginan yang kuat secara bahasa. Tapi kebanyakan ulama memakai kata al-himmah ini untuk menunjukkan akhir daripada keinginan. Karena nanti himmah itu gabungan antara keinginan, kehendak, semangat dan perwujudan. Ya. Kalau cuma keinginan tanpa perwujudan tidak dikatakan himmah. Ya, dia belum bisa dikatakan sebagai himmah. Ya. Jadi kalau cuma punya keinginannya tanpa dia bisa mewujudkannya, berarti dia hanya baru di permulaannya saja. Dia tidak sampai di akhirnya yang kemudian melahirkan wujud yang nyata. Itu arti kata al-himmah. Adapun makna al-himmah al-aliyah, kata Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, fatilka hiyal himmatul aliyah, itulah dia al-himmatul aliyah allati la yatamalaku sahibuha, yang tidak bisa dikuasai oleh orang yang memilikinya. Kita kalau punya himmah aliyah itu, dia yang talik, ya, dia seperti bergerak dan menarik kita. Ya. Apa ada kata seorang penyair, idza kanatin nufusu kibara taibat fi muradiha al ajsamu. Kalau jiwa itu kuat, maka jasmani kita akan capek mengikuti keinginan jiwa. Ya. Kalau himmahnya tinggi, maka ini fisik akan ikut dengan keinginan himmah. Maka ada orang sakit, masih ada thalib yang sakit, masih belajar masuk kelas. Kenapa antum masuk kelas, akhi? Saya merasa rugi kalau tidak belajar, Ustaz. Itu himmah itu. Ya. Jiwanya terlalu kuat, dia tidak mampu mengalahkan jiwanya untuk beristirahat. Dia terpaksa mengikuti keinginan jiwa untuk tetap masuk kelas. Itu himmah aliyah. Ya. Jadi ya la yatamalaku sahibuha. Pemilik himmah aliyah, dia tidak bisa menguasai himmahnya. Dia tidak bisa tundukkan himmahnya karena keinginannya terlalu besar. Dia terpaksa mengikuti apa yang dia inginkan. Ai la yaqdiru ala al-muhlah. Dia tidak bisa menunda. Kalau sudah ada keinginannya, tidak bisa ditunda. Wala yamliku sabrahu. Dia tidak bisa bersabar. Pokoknya harus dia kerjakan, ya. Li ghalabati sultanihi alaih, karena dia sangat dikuasai oleh himmahnya. Wala yaltafitu anha, dia tidak akan berpaling darinya hatta yasila ila al-matlub, sampai dia tiba dan mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu himmah aliyah. Jadi himmah aliyah adalah keinginan jiwa yang sangat kuat yang tidak bisa kita kalahkan. Ya. Semangat kita lebih besar daripada rasa malas kita. Himmah aliyah. Ya, semangatnya lebih kuat daripada rasa malasnya. Semangatnya lebih tinggi daripada kelelahan fisiknya. Mari Ustaz kita Zaitun cerita tentang perang Hamra'ul Asad. Itu perang setelah perang Uhud, ya. Kaum muslimin balik dari Uhud hari Sabtu dengan korban 70 yang syuhada. Itu kan mental kan. Nabi meninggal pamannya, tentu secara mental sangat sedih. Yang meninggal Hudzaifah, meninggal Al-Yaman bapak beliau, sangat sedih, secara mental sangat terpukul. Luka-luka, capek, lelah. Besoknya pagi-pagi Nabi instruksikan kita kejar orang-orang musyrik. Ya. Kalau tidak punya himmah aliyah, ya Rasulullah, kita secara mental masih lelah, masih capek, masih luka-luka. Ada 2 orang sahabat dari Ansar, katanya saya berangkat dengan saudara saya, sama-sama saya luka. Ya. Dan saudara saya lebih berat daripada saya lukanya. Kalau dia capek berjalan, saya papah dia. Padahal saya juga luka.
Siapa apa dia jalan supaya bisa dia ikut jalan. Sama-sama kami luka. Kalau dia kuat lagi, dia jalan lagi sendiri. Itu himmah aliyah. Keinginannya lebih kuat daripada rasa lelahnya. Semangatnya lebih tinggi daripada rasa malasnya. Kalau sudah menginginkan sesuatu, yang talik, berangkat dia. Tanpa dia memikirkan bahwa dia sedang sakit. Bahwa dia lagi, mentalnya lagi lemah. Itulah dia al-himmah al-aliyah. Maka Hamra'ul Asad adalah gambaran tentang himmah aliyah yang sangat nyata daripada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir tentang uluwu al-himmah. Ini sama sih sebenarnya, uluwu al-himmah. Cuma saya ingin membacakan kata-katanya supaya menggambarkan kepada kita bagaimana al-himmatul aliyah. Apa sih uluwu himmah? Ini. Istisgharu madunan nihayati min ma'ali al-umur. Itu himmah yang tinggi. Menganggap semua rintangan yang ada di depan kita sebelum kita sampai pada tujuan adalah kecil semuanya. Ya. Istisgharu madunan nihayah. Menganggap kecil semua halangan yang ada di depan kita sampai kita tiba di ujungnya, karena ujungnya adalah ma'alil umur, perkara-perkara besar. Itulah himmah aliyah. Maka orang yang punya himmah aliyah tidak mengenal yang namanya malas, yang namanya capek, ya. Meskipun tetap tentu butuh istirahat yang wajar lah. Ya, sampai-sampai Imam Ahmad dikatakan, kapan kita istirahat ya Imam? Katanya ketika pertama kali kita menjejakkan kaki kita di surga. Itulah himmah aliyah. Ya, kita sebagai para penuntut ilmu harus memiliki himmah aliyah, khususnya kita menghadapi tantangan-tantangan yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, tanpa adanya himmah aliyah, kita mungkin akan menjadi korban-korban yang telah kita paparkan sebelumnya. Baik, apa saja rukun-rukun himmah aliyah? Himmah aliyah ada 4 rukunnya. Menurut saya, ini dari saya sendiri, saya tidak ambil dari referensi. Dari definisi yang tadi kita ungkapkan, saya pikir nampaknya ini ada rukun himmah aliyah. Nanti kalau ada tambahan, asatidzah bisa tambahkan. Rukun himmah aliyah yang pertama adalah tujuan yang besar. Orang harus punya tujuan besar, ma'ali al-umur. Ya. Cita-cita yang tinggi. Yang kedua, semangatnya harus besar. Semangat mencapai cita-citanya harus tinggi juga. Yang ketiga, harus ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan cita-cita yang besar tersebut. Dan yang keempat adalah pantang menyerah. Mungkin kita gagal, bangkit lagi. Pokoknya kalau belum sampai di ujung, jalan terus. Itulah dia himmah aliyah. Jadi ini rukunnya. Kalau ada satu tidak ada, maka bukan himmah aliyah namanya. Ya. Jadi yang pertama, seorang yang memiliki himmah aliyah harus memiliki cita-cita yang besar. Dalam hadis Nabi mengatakan, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus fa innahu awsatul jannah wa 'alal jannah wa fawqahu 'arsyur rahman wa minha tafajjaru anharul jannah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau berdoa minta surga, kata Nabi, mintalah surga firdaus. Karena dia surga yang paling tinggi, di pertengahan surga, di puncaknya surga. Di atasnya tinggal arasy. Tinggal arasynya Allah. Dari firdaus itu mengalir semua sungai-sungai surga. Itu namanya himmah aliyah. Jangan, ya Allah, masukkan saya ke surgamu meskipun di emper-empernya ya Allah. Ya, itu himmah daniyah. Ya. Jangan minta emper-empernya surga. Minta firdaus, kata Nabi. Jadi kita diajarkan punya himmah, punya al-himmah al-aliyah. Tujuan yang besar. Beliau pernah bersabda, walladzi nafsi biyadihi la waditu uqtala fi sabilillah thumma uhya thumma uqtal thumma uhya thumma uqtal thumma uhya thumma uqtal. Beliau mengatakan, sungguh saya sangat ingin, demi Allah, demi yang jiwaku berada di tangannya, saya sangat ingin berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya terbunuh lalu dihidupkan lagi, berperang lagi, terbunuh lagi, dihidupkan lagi, berperang lagi, terbunuh lagi, dihidupkan lagi, berperang lagi, terbunuh lagi. Itu himmah aliyah. Tujuan yang besar. Andai kan bisa hidup berkali-kali, beliau ingin hidup
3 kali, 4 kali, 5 kali untuk berjihad di jalan Allah. Dan setiap berjihad mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya sangat tinggi sekali, yaitu asyhadatu fi sabilillah, mati sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kepada ahlul Quran, iqra wartaqi. Ini banyak dalil-dalilnya, ini waktu kita sempit. Yang kedua tentang semangat yang tinggi, kita bisa lihat pada kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu mencari kebenaran, pindah-pindah dari satu pendeta ke pendeta yang lain sampai bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi pernah mengatakan, "Lau kanal imanu inda Thuraya lanalahu rijalun aw rajulun min haula," sambil memegang Salman Al-Farisi. Andaikan iman ada di bintang Thuraya, ya, bintang yang paling terang, bintang kejora yang paling terang di langit. Andaikan iman ada di sana, pasti bisa didapat sama orang-orang seperti ini, seperti Salman Al-Farisi. Begitu tingginya semangatnya untuk mencari kebenaran. Usaha yang sungguh-sungguh. Kata Nabi, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wa safil awal, la tauhuma walau habwa." Usaha yang sungguh-sungguh. Andaikan orang tahu pahalanya azan dan shaf pertama, pasti orang akan datang meskipun sambil merangkak. Ini usaha. Kalau tahu keutamaannya, meskipun merangkak pasti datang sholat subuh. Maka Himma Ali adalah orang yang punya usaha, punya cita-cita yang tinggi, semangat yang tinggi, dan usaha yang sungguh-sungguh. Kalau gagal, lanjut lagi, ulang lagi, sampai tiba pada tujuannya. Tidak ada kata menyerah bagi mereka yang punya al-himmah al-aliyah. Wa ka'ayyimin nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dhafu wa mastakanu. Banyak musibah yang menimpa di jalan Allah, tapi tidak membuat mereka menjadi lemah. Terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai mendapatkan apa yang dicita-citakan. Imma al-fauz binasrillah wa imma syahadatu fi sabilillah. Bagaimana cara kita melahirkan himmah aliyah dalam diri kita? Yang pertama, al-isti'anatu billah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, "Ista'in billahi wala ta'jiz." Ista'in billah wala ta'jiz. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan merasa lemah. Di antara ciri orang tidak punya himmah, belum apa-apa sudah mengatakan, "Ih, berat itu Ustaz. Berat itu Ustaz." Belum lagi antum mencoba. Ya, belum langkah sudah mengatakan, "Weh, susah kayaknya itu. Weh, jangan yang itu. Yang lain mau dulu." Ini ciri orang tidak punya himmah. Selama itu bukan yang mustahil ya. Selama tidak mustahil. Ya. Kalau orang punya himmah, dia lihat, ini mampu enggak? Sebenarnya saya mampu. Maka bismillah. Tapi kalau tidak punya himmah, kita merasa mampu sebenarnya, dia merasa kayaknya berat, itu namanya al-ajiz. Itulah dia al-ajiz. Kata Nabi, "Ista'in billah." Kalau ada rasa-rasa begitu, ista'in billah. Susah menghafal itu Ustaz. Banyak dalil mau dihafal. Banyak yang harus kita baca. Pendapat para ulama, kita perlu memahami dengan baik. Ya, kalau punya himmah aliyah, bismillah. Dia akan terus belajar. Katanya Imam Syafi'i pernah mengajarkan satu ilmu kepada Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, murid beliau, yang tidak bisa dipahaminya. Diulangi sampai 40 kali. Himmah aliyah dari guru dan murid. Dua-duanya punya himmah aliyah. Yang murid himmah belajarnya luar biasa. 40 kali diulang. Ya, 40 kali diulang ini satu ilmu. Subhanallah. Gurunya juga tidak bosan. Himmah aliyah supaya muridnya paham. 40 kali juga dia ulangi. Katanya, "Wahai Rabi, seandainya ilmu ini adalah makanan, saya suapkan langsung di mulutmu saja ini. Andaikan seperti makanan." Al-himmatul aliyah. Pantang menyerah. Ya. Orang yang punya himmah aliyah tidak akan pernah menyerah, tidak punya rasa ajiz. Maka selalu minta tolong kepada Allah. Allahumma ayah. Yang kedua, isti'adah, berlindung dari sifat malas ya. Ada doanya kan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Baca terus setiap hari itu kan doa zikir pagi petang itu. Ya, pagi petang dibaca. Berlindung dari sifat ajiz, merasa tidak mampu, wal kasal. Ini dua bahaya. Merasa tidak mampu dan malas. Sudah tahu mampu tapi malas juga. Dua-duanya sangat buruk. Yang ketiga, baca sirah para ulama. Baca sejarah para salaf. Bagaimana himmah aliyah mereka. Berkata Imam Abu Hanifah, "Al-hikayatu anil ulama wa mujalasatihim ahabbu ilayya min kathirin min abwabil fiqh."
mendengarkan kisah para ulama dan duduk dengan para ulama lebih saya sukai daripada kebanyakan bab-bab fikih. Kenapa? Kata beliau, li'annaha adabul qaumi wa akhlaquhum. Karena pada kisah mereka kita dapatkan adabnya, kita dapatkan akhlaknya. Himmah aliyah mereka kita akan dapatkan dengan banyak membaca dan mendengarkan kisah para ulama kita. Yang keempat, pembiasaan dan pemaksaan diri. Ya, kalau mau punya himmah aliyah, biasakan. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Hadisnya banyak yang melemahkan, tapi Syekh Albani kayaknya menghasankan. Syekh Albani. Ya, sebagai ulama mengatakan dari perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Innamal ilmu bitta'allum. Kalau mau jadi alim, alimkan dirimu. Ta'allam. Belajar, paksa dirimu untuk tahu supaya kau tahu. Mau jadi orang yang halim, yang penyabar penyantun, sementara Anda temperamental. Bisa enggak? Bisa. Tahallam. Paksa dirimu jadi orang yang penyabar penyantun. Insya Allah akan sampai. Maka untuk melahirkan himmah aliyah harus ada pembiasaan dan pemaksaan diri. Dan yang terakhir, himmah aliyah penuntut ilmu dalam menghadapi tantangan dan perkembangan teknologi. Yang pertama adalah islahun niyah. Ya, ini harus ada bersama dengan himmah aliyah kita. Luruskan niat antum belajar ilmu agama. Apa niat kita? Belajar ilmu agama bukan untuk dunia. Dulu orang belajar ilmu untuk bisa tahu dan mengamalkan, memperbaiki akhlak. Tapi sekarang sudah bergeser. Saya pernah dengar Pak Anies Baswedan mengatakan, saya tidak suka dengan istilah SDM, sumber daya manusia. Itu istilah kapitalis yang menganggap manusia adalah salah satu sumber daya yang bisa dieksploitasi, yang dimanfaatkan untuk memperkaya para kapitalis. Maka dulu orang sekolah supaya tahu, supaya beramal, supaya berakhlak. Tapi sekarang orang sekolah supaya apa? Bisa bekerja, dipakai sama kapitalis. Kita pekerja dapat ya secukupnya, kapitalis dapat sebanyak-banyaknya. Makanya kata Pak Anies Baswedan, saya tidak suka kata SDM. Manusia bukan sumber daya yang bisa dieksploitasi. Karena itu sekarang terjadi pergeseran itu, paradigma pendidikan. Belajar untuk kerja, padahal sebenarnya belajar untuk tahu dan beramal. Maka luruskan niat kita dari sekarang. Makanya tadi kan kita bilang ada profesor jadi plagiat. Kenapa? Niatnya tidak lurus. Hanya mau jadi pejabat tinggi, ya, dapat uang banyak, maka jadi mencontek, menjiplak. Kemudian letakkan al-hadaf as-sami. Buat tujuan-tujuan yang besar tadi, ma'alil umur. Saya harus hafal Quran selama di istibah. Saya harus hafal 10 juz minimal selama di istibah. Saya harus hafal 100 hadis selama di istibah. Saya harus kuasai bab fikih ini, bab fikih itu. Buat tujuan-tujuan yang besar, ya, selama Anda menuntut ilmu. Yang ketiga, al-manhajiyah fi thalabil ilm. Metodologi yang benar dalam menuntut ilmu. Yang pertama apa? Tujuannya. Apa tujuan kita? Ya, apa yang kita tuju dalam menuntut ilmu. Yang kedua, bertahap, secara bertahap. Yang ketiga, ada prioritas. Dan yang keempat, ada guru yang membimbing. Sekarang banyak orang belajar kacau balau, tidak jelas tujuannya apa. Apa yang kita mau pelajari, apa yang saya mau tahu. Pokoknya ya, karena begitu jadwalnya, saya masuk kelas aja. Tidak punya tujuan yang jelas. Sekedar ikut aja belajar. Tidak bertahap tadi. Tinggal buka YouTube saja. Saya lagi ingin dengar masalah firaq, buka masalah firaq. Lagi ingin tentang dengar masalah ini, buka itu. Tidak ada tahapan, tidak ada urutan yang baik dalam menuntut ilmu. Loncat ke sana, loncat ke sini, akhirnya tidak punya ilmu yang jelas. Tidak ada prioritas. Ya, ilmu sangat banyak dan harus ada tahapan. Kemudian letakkan apa yang menjadi prioritas Anda dalam menuntut ilmu, dan mesti ada guru yang membimbing Anda. Yang keempat, ma'rifatu hakikatil ilm. Apa hakikat ilmu? Ilmu bukan hanya pengetahuan. Ilmu adalah untuk diketahui dan diamalkan, kemudian diajarkan. Ingat selalu ini. Kita belajar ilmu bukan hanya untuk memperbanyak maklumat, bukan sekedar mendapatkan ijazah, kemudian bekerja. Alhamdulillah banyak teman-teman antum lulus jadi ASN. Alhamdulillah. Kita tidak anti juga itu, tidak anti. Tapi tolong niat kita jangan masuk belajar hanya karena mau jadi pegawai. Tolong niatnya ini. Masuk sini untuk belajar ilmu supaya tahu, supaya bisa beramal dan bermanfaat bagi orang banyak. Ya. Kalau dapat pekerjaan yang bagus, alhamdulillah, bisa membantu juga manusia kita. Apalagi pekerjaannya terkait dengan dakwah, yang jadi penyuluh, yang jadi dosen, alhamdulillah.
terkait dengan dakwah sangat baik sekali. Tapi niat kita di awal apa? Bukan kita sekolah untuk dapat ijazah lalu bekerja, karena itu adalah tujuan para kapitalis ya, menyemangati orang belajar. Dan yang terakhir, mujalasatul ulama ma'adhafari bil qudwatis shalihah. Mulazamah dengan para ulama, para asatidzah antum yang ada di sini. Mulazamah, ikuti majelis-majelis mereka dan dapatkan qudwah dari mereka yang antum tidak akan dapatkan dari media sosial, dari internet. Yang antum hanya bisa dapatkan dengan mengikuti, bahkan berkhidmah. Kata Imam Syafi'i, salah satu jalan mendapat ilmu khidmatul asyuyuh, berkhidmah kepada guru-guru kita. Itu diantara jalan untuk mendapatkan berkah dari ilmu guru-guru kita. Saya kira ini ya, karena waktu yang terbatas ya, tergesa-gesa yang tertentu, mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, jazakumullahu khairan Ustaz atas materi yang luar biasa yang sangat menginspirasi kita semua. Jadi betul ya, nyata sekali dampak negatif dari perkembangan teknologi khususnya pada ulul himmah dari para tulab. Nah sekarang antum semua paham kenapa penggunaan HP di Stiba dibatasi. Sepakat ya? Ya. Untuk diskusi lebih lanjut tentang HP nanti di majelis yang lain. Baik, karena waktu yang sangat terbatas, ikhwas sekalian semoga dirahmati Allah, mungkin kita buka satu pertanyaan saja kalau ada yang mau bertanya. Satu saja ya. Ya, ada yang mau bertanya? Di ikhwas saja. Ada? Ya. Jadi insya Allah setelah ini siap membangkitkan himmah aliyah dalam menuntut ilmu. Ya. Jangan lagi ada yang malas-malas, ya. Apalagi kayak tadi ya, tidak sholat malam, di kelas ngantuk juga. Ya. Baik, ini kayaknya banyak kita dapat, Ustaz. Baik, kalau sudah tidak ada, alhamdulillah kita kembali ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz kita, Ustadz Saiful Yusuf, hafizahullah ta'ala atas materi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bukan hanya para tulab, juga tentu saja para dosen dan pengelola dan semua yang menyaksikan dan hadir pada pertemuan kita kali ini. Kita tutup materi ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.